kita ketahui dalam hal ini PJU itu di sisi PLN kita hanya sebagai pemungut pajak penerangan jalan umum. Peraturan sudah tertulis di Perda di Ciamis sendiri, besaran PJU itu di sekitar 10% untuk tarif rumah tangga dan untuk tarif sosial di sekitar 3%. Mengenai jumlah konsumen yang tertarik dan jumlah angka yang didapat, untuk konsumen sendiri, Ciamis sendiri konsumen kita sekitar 200.000 Belanda. Untuk jumlah PJU-nya, untuk detailnya saya tidak bisa menyebutkan secara detail karena di ULP ini tidak untuk penarikan itu langsung ke pusat. Untuk besarannya setahun itu kurang lebih itu sekitar 30 M. mengenai teknis pemungutannya yang prabayar dan pasca bayar bagaimana Pak Manajer? Untuk pasca bayar itu dihitung 10% dari total tagihan bulan berjalan. Itu untuk pasca bayar dihitungnya 10% dari pembelian token berapa token yang dibeli, 10%-nya itu ada PJU, itu tertera di truk pembelian. Mengenai uang tersebut masuk ke rekening ULPS ini atau ke pusat Pak? Ke pusat Pak. Kalau kita sudah terpusat semuanya, untuk PLN kita tidak menerima uang cash atau segala macam, jadi langsung online ke pusat dengan cara membayar secepat waktu. Dengan kontribusi Bapak Ibu sekalian, kita dapat membantu Ciamis menjadi lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih Pak Manajer. Atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah, minta keterangan terkait anggaran pajak penerangan jalan di Kabupaten Ciamis. Ya baik, terima kasih. Saya Mardiana Yusuf selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKD Kabupaten Ciamis. Di sini mewakili Kepala BPKD Bapak Hasan Erdiana SE akan menjelaskan terkait anggaran pajak penerangan jalan PLN untuk perbandingan tahun anggaran 2021 dan juga untuk sekarang di tahun anggaran 2022. Untuk target pajak penerangan jalan di tahun 2021 kita menargetkan di angka 31 miliar. Nah, angka 31 miliar ini kita masukkan ke pos pendapatan asli daerah. Nah, kita penerimaan PJU ini bersumber dari PLN Distrik Jabar. Jadi mereka menyetorkan setoran ini per bulan. Jadi tiap bulan mereka setor sekitar 2,4 per bulannya. Nah, ini masuk langsung ke rekening kas umum daerah di Kabupaten Ciamis. Nah, untuk tahun anggaran 2021 ini selama 1 tahun kita menerima setoran totalnya sebesar 32,3 miliar untuk 1 tahun. Adapun untuk penggunaannya dari angka yang 32 miliar ini kita pergunakan untuk pemeliharaan PPG-nya sendiri di angka 15,8 miliar. Nah, selain itu juga kita alokasikan ke Dishub untuk pemeliharaan juga untuk pemasangannya. Itu kisaran sekitar 18-19 miliaran. Untuk sisa dari PPG-nya sendiri kita alokasikan untuk insentif pajak dan retribusinya. Kemudian ada bagi hasil juga ke pihak desa, juga ada sebagian kita alokasikan untuk hibah yang kembali bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu untuk tahun 2021. Kemudian untuk tahun anggaran 2022, karena realisasi kemarin di 2021 itu kita nyampe 32 miliar, sehingga kita targetkan untuk tahun anggaran 2022 ini 32,3 miliar. Nah, sampai saat ini yang sudah masuk ke rekening kas umum daerah sampai dengan bulan Juni kita di angka 18,6 miliar. Adapun untuk penggunaan peruntukannya masih sama dengan tahun anggaran 2021, yaitu selain untuk pembayaran rekening tagihan listriknya juga untuk pemeliharaan dan pemasangan baru untuk PPG sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan terkait anggaran dan peruntukan penggunaannya untuk pajak penerangan jalan di Kabupaten Ciamis.
tentang pajak penerangan jalan. Yang menjadi dasar hukum pajak penerangan jalan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana telah berubah dalam Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan bagian dari PAD yang tentunya merupakan penghasilan asli daerah Kabupaten Ciamis. Dari 11 jenis pajak, pajak penerangan jalan merupakan pajak yang sumbangsinya paling besar bagi PAD serta bagi pajak daerah Kabupaten Ciamis, dengan nominal target dan realisasinya setiap tahunnya tidak kurang dari 30 miliar. Adapun untuk tahun 2022 sekarang ditargetkan 33 miliar dan dipastikan akan naik juga di akhir tahun sekarang, mudah-mudahan bisa mencapai ke 35 miliar. Tentunya kontribusi yang sangat besar ini dihasilkan dari partisipasi masyarakat selaku wajib pajak ataupun perusahaan selaku wajib pajak yang taat membayar tagihan listrik serta PPJ-nya setiap bulannya. Satu jenis pajak ini yang sangat unik karena pemungutannya tidak oleh Pemda tapi oleh PLN. Selain pajak penerangan jalan, tentunya pajak yang kontribusinya sangat besar adalah pajak bumi bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Tidak kalah penting, targetnya itu sekitar 24 miliar, walaupun realisasinya sekitar 23 miliar. Alhamdulillah sekitar 90% masyarakat di Kabupaten Ciamis kepatuhannya sangat tinggi, dan apresiasi juga kepada wajib pajak baik itu perorangan ataupun perusahaan yang sudah berpartisipasi aktif ikut membangun Ciamis melalui partisipasi membayar pajak bumi bangunan tepat waktu dan tanpa tunggakan ataupun piutang. Sekarang di pajak penerangan jalan terdapat pelayanan online, di dalamnya ada pelayanan serta pembayaran secara online bisa didapatkan dalam aplikasi SiJago, yaitu sistem informasi pajak jalur online, bisa di-download di Play Store, dan nanti secara real time dan online pembayaran akan langsung ke kas daerah dengan beberapa channel pembayaran di dalamnya, diantaranya menggunakan aplikasi Digi, kemudian Alfamart, Indomaret, serta kantor pos dan BUMDes yang tersebar di Kabupaten Ciamis, serta e-commerce yaitu di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, GoPay, serta OVO, dan yang lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu. Itu kemudahan untuk pelayanan dan pembayaran sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, di mana begitu masyarakat membayar, uangnya langsung real time masuk ke kas daerah. Alhamdulillah dengan adanya pelayanan online dan pembayaran online tersebut, signifikan peningkatan capaian realisasi dari pajak. Pengelolaan penerangan jalan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008, yaitu tentang penyelenggaraan bidang perhubungan. Ini ditindaklanjuti secara teknis melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2017, yaitu tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, kita melaksanakan tugas-tugas memberikan pelayanan, kemudian pemeliharaan maupun pembangunan titik baru PJU di wilayah Kabupaten Ciamis. Panjang jalan kabupaten itu sepanjang 848 km kurang lebih, dan untuk PJU yang telah terpasang itu sebanyak 6.400. Jadi kalau kita berbicara tentang panjang lebar jalan dengan seharusnya PJU terpasang, idealnya itu adalah yang terpasang itu 16.965 titik. Jadi kalau kita hitung dengan yang terpasang yaitu 6.400, ini kurang lebih baru 37,7% yang baru terpasang di wilayah Kabupaten Ciamis. Tadi berarti masih panjang ya? Iya, pekerjaan kita, PR kita masih banyak. Berarti tiap tahun ada pemasangan baru? Ada untuk pemasangan baru dan juga pemasangan dan pemeliharaan juga. Kita setiap tahun menganggarkan untuk bisa memberikan
pelayanan PJU di semua wilayah. Untuk jalan nasional dari ruas Ciorogoti sampai Cisaga, ditambah dengan ruas jalan dari Ciamis Kota menuju ke Panawangan. Untuk yang provinsi ada ruas jalan Simaragas, Banjar, Manunjaya, itu kemudian ditambah dengan ruas jalan Kawali, Ibu Raja sampai ke Wargoyong, Penerbangan. Untuk pengadaan lampunya ini oleh kementerian yang jalan nasional, yang provinsi oleh provinsi. Cuma di dalamnya kita ada semacam MOU ataupun kerjasama. Jadi untuk pembayaran rekening listriknya itu dibebankan kepada pemerintah Kabupaten Ciamis. Untuk mengelola PJU kita diberikan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Ciamis itu dari komponen pembayaran rekening listrik PJU-nya itu sendiri yang kurang lebih sekitar 18 M setahun. Kemudian juga ada pemasangan titik baru PJU ini kurang lebih 900 jutaan. Dan juga ada komponen untuk pemeliharaan kurang lebih 600 jutaan. Itu setiap tahun yang kita kelola di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Mengenai kontrol hidup dan matinya, ada sistem. Sementara ini kita memang belum ada sistem, cuma kita bercita-cita dan mudah-mudahan di tahun sekarang ini kita akan membangun sistem itu yang dinamakan dengan Smart PJU, di mana di situ nanti kita dapat mengetahui titik PJU, keberadaan titik PJU, kemudian juga kita dapat mengetahui apabila ada trouble, dan kita juga dapat mengatur di kantor di sini untuk keberadaan PJU itu sendiri, mau itu dinyalain atau dimatiin ataupun diredupin, itu bisa kita kontrol melalui sistem Smart PJU yang insya Allah akan kita bangun Tahun ini ya? Iya, kami Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menghimbau yang pertama kepada masyarakat untuk bisa bersabar apabila di wilayahnya belum ada titik-titik penerangan jalan umum, karena ini sudah dan akan selalu menjadi program kami Dinas Perhubungan untuk bisa memberikan penerangan jalan umum di semua wilayah Kabupaten Ciamis. Yang kedua, apabila ada bentuk pemeliharaan, ini mohon untuk masyarakat bisa mengontrol juga dan bisa juga menanyakan tentang kejelasan petugas yang di lapangan tersebut, supaya nanti tidak ada unsur-unsur petugas yang mungkin selain petugas dari Dinas Perhubungan. Yang selanjutnya, kepada masyarakat yang sudah terpasang, ini mohon untuk bisa turut menjaga keberadaan penerangan jalan umum tersebut, dan bila mana ada trouble, ada masalah, ini dapat menghubungi kepada kami Dinas Perhubungan untuk dilakukan pemeliharaan selanjutnya. Dan yang terakhir, kami juga sangat peduli untuk penerangan jalan umum ini dan akan selalu mencoba hal-hal inovasi-inovasi yang terbaru, jadi dalam rangka untuk bisa memberikan penerangan jalan umum yang maksimal, yaitu melalui program meterisasi dan juga program Smart PJU System.